Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan semoga juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia dan kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan agenda rutin kita, kajian bulanan bersama ibu-ibu dari MIPA UNS. Semoga aktivitas yang telah kita agendakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat, maslahat dan keberkahan untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau yang semoga kita semua nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesurga ya dengan orang-orang yang kita cintai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga keluarga dan sahabatnya fi yaumil akhir kelak amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu sekalian, langsung saja kita memasuki materi yang sebagaimana sudah disampaikan oleh panitia pada siang hari ini. Kita akan berdiskusi tentang fikih berhias bagi wanita ya. Yang permasalahan ini merupakan tema yang cukup urgen dalam kehidupan kita karena selain kita sebagai hamba Allah, kita juga sebagai istri dan sebagai ibu yang tentunya kita diharapkan bisa menjadi salah satu hamba yang melaksanakan apa yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan arahan kepada putra-putri kita, terutama putri-putri kita ya, yang juga berstatus sama seperti kita ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai makhluk yang bernama wanita ya. Nah, sebelum memasuki inti materi, ya mari kita bersama-sama mengkaji apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 70 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai salah satu makhluknya ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad karramna bani Adam. Ketika kita membaca Al-Qur'an, di sana ada huruf qad, kemudian ada kata kerja past tense, yaitu berarti sebuah penegasan adanya jaminan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah benar-benar memuliakan Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, karena kita semua adalah keturunan Adam ya. Tidak ada yang keturunan yang di Seragen itu apa, Bu? Homo sapien atau Pithecanthropus atau yang lain-lain ya. Sebagaimana yang pernah mungkin kita semua pelajari ya dalam teori Darwin begitu ya. Nah, kita adalah keturunan Adam yang dengan kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, Allah menjamin ya bahwa kita semua adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena manusia ini sebagai makhluk yang mulia wa hamalnahum fil barri wal bahri. Manusia bisa survive untuk hidup baik itu di daratan maupun di lautan. Ya, di setiap jengkal bumi ini manusia bisa survive ya hidup di tempat-tempat tersebut ya dengan berbagai keistimewaan yang Allah berikan, kekhasan yang Allah berikan ya untuk bisa menyesuaikan diri gitu ya. Juga termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada kita manusia yang itu tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya adalah warazaqnahum minat thayyibat. Dan benar-benar kami telah memberikan mereka rizki
Rizki itu maknanya sangat luas sekali ya. Pakaian juga rizki. Tubuh kita juga rizki. Ya, kehidupan kita adalah rizki. Kebahagiaan kita adalah rizki. Keimanan kita adalah rizki. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai adalah rizki. Dan semua yang dianugerahkan oleh Allah kepada Bani Adam ini adalah thayyibah. Thayyib itu maknanya apabila kita kenakan, kita konsumsi, itu akan mendatangkan kebaikan yang sifatnya hissi ataupun yang sifatnya ruhi. Ya. Jadi baik untuk jasad kita, baik juga untuk ruhiyah kita atau jiwa kita. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh Allah juga memberikan jaminan atas kebesarannya. Allah melebihkan manusia dari keturunan Bani Adam itu dengan kelebihan dan keutamaan yang sempurna di atas makhluk-makhluknya yang lain ya. Nah, di sini khalaqna faddalna tafdila. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada pengulangan seperti ini itu untuk menegaskan ya, benar-benar banyak sekali keutamaan dan kemuliaan juga kelebihan yang Allah berikan kepada manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Kemudian termasuk di antara yang diberikan keistimewaan juga kelebihan itu adalah wanita yang apabila mereka menjalani kehidupan ini tentu sesuai dengan panduan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wanita-wanita yang menjalani hidupnya sebagaimana panduan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ini akan menjadi perhiasan terbaik di dunia. Ya, kan di dunia ini banyak sekali ya perhiasan karena memang dunia ini adalah perhiasan begitu ya, perhiasan, permainan ya, kenikmatan yang menipu dan yang lain sebagainya. Ini sebagaimana disampaikan oleh qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ya, sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Ini sifat ya. Nah, wanita yang solihah itu diantaranya adalah mereka yang menjaga apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu jasadinya dia, ya. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang dikenakan, ya. Lebih-lebih adalah akhlak dan juga perilaku mereka, ya. Ini adalah sesuatu yang menjadi indikator kesolihan seorang wanita, ya. Sehingga dari sinilah Allah memberikan taujih ataupun pedoman arahan ya kepada kita khusus para wanita-wanita mukminah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan hal ini untuk disampaikan. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad lil mu'minat, kepada wanita-wanita mukminat. Ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau muslimat itu mungkin berat untuk mendapatkan titah ini. Tapi kalau kita merasa bahwa diri kita sudah di level mukminat, insya Allah kita akan gercep ya, akan fast respon dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya, untuk apa? Apa yang harus disampaikan oleh Rasulullah? Yaghdudna min absarihinna. Kaitannya dengan akhlak, menjaga pandangan. Dan di sini Allah berikan huruf min. Min itu dalam bahasa bermakna tab'id, ya, sebagian. Artinya ada pandangan yang dibolehkan, ada yang pandangan harus ditundukkan. Yang dibolehkan tentu adalah ya, yang kita butuhkan dan itu tidak mendatangkan kemaksiatan. Adapun yang tidak diperbolehkan adalah pandangan yang bisa mengakibatkan kita atau orang lain ya terjerumus ke dalam dosa. Baik itu pandangan secara langsung ataupun tidak langsung. Karena sekarang ada
namanya HP ya, itu bisa memandang meskipun secara tidak langsung. Kemudian yang kedua yang harus disampaikan kepada para wanita-wanita mukminat adalah wayahfadna furujahunna. Dan agar wanita-wanita mukminat itu senantiasa menjaga kemaluan mereka. Karena kemaluan wanita adalah kehormatannya. Ya, sehingga ketika wanita, mohon maaf, sampai naudzubillahi min dzalik hamil di luar menikah, ya, di luar nikah, yaitu menjadi wanita yang sudah tidak lagi terhormat atau kehilangan kehormatannya, dan itu bisa tentu mencoreng ya seluruh anggota keluarga. Maka ketika Maryam itu dalam keadaan hamil, meskipun keluarganya dari keluarga Nabi, saudaranya juga orang yang mulia, paman beliau juga demikian, tetap saja orang menyatakan dirinya berbuat hal yang kotor dan keji begitu ya. Itu Maryam yang tidak benar-benar berzina begitu, karena Maryam adalah seorang wanita yang benar-benar menjaga kesuciannya. Itu artinya tercoreng kehormatannya juga kehormatan keluarga. Kemudian untuk mendukung dua hal tadi, bagaimana kita menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan adalah poin berikutnya. Wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan agar wanita-wanita mukminat tersebut la yubadina tidak menampakkan atau memperlihatkan zinatahunna perhiasan mereka illa kecuali ma dhahara minha yang biasa nampak, yang sangat layak untuk diperlihatkan. Ya, nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan perhiasan yang layak dan biasa nampak, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah waliyadribna bihumurihinna. Ini bahasanya cukup berat, ibu-ibu, lafadz yang digunakan oleh Allah ya. Dan agar para wanita mukminat tadi adalah memukulkan kerudung mereka. Jadi humur itu kerudung sebenarnya, tapi sering kita terjemahkan dengan jilbab ya. Jilbab itu sebenarnya gamis, jalabib itu gamis ya. Kalau khimar itu kerudung. Ya. Ala juyubihinna. Ya. Juyub itu maknanya, ini penting ya untuk menjadi catatan kita. Kalau kita memakai kerudung itu harus menutupi juyub. Kalau kita baca tafsir, juyub itu apa? Satu leher. Jadi ketika kita memakai kerudung, pastikan lehernya tidak nampak, baik disengaja atau tidak disengaja. Maka kalau kita pakai jilbab yang segi empat, baiknya tidak dipeniti ke bawah. Ya, kalau penitinya ke bawah, itu biasanya kalau kita dalam keadaan tertentu bisa terbuka nih lehernya. Kalau ke samping gini lebih safety ya. Kalau ke samping begini lebih safety gitu ya. Bagian leher kita ketika kita bergerak tidak nampak. Juyub yang kedua, mana yang kedua adalah pundak. Jadi pastikan ketika kita memakai kerudung, pundaknya tertutup sehingga minimal kerudung kita itu lebarnya adalah 4 jari di bawah pundak ya ini Ibu ya. 4 jari di bawah pundak nih, pundaknya dihitung 4 jari ya. Itu paling tidak. Kenapa? Karena kita harus beraktivitas. Kalau misalnya dia di atasnya, ya misalnya hanya 2 jari saja, itu kalau kita tarik tangan sedikit atau menggeleng sedikit, itu bisa tertarik jilbabnya atau kerudungnya ya, sehingga pundaknya akan terbuka. Kecuali kalau kita dalam perjalanan pakai jaket itu sudah lain lagi ya, karena itu pakaian untuk keamanan. Kalau tidak dalam kondisi butuh keamanan tersebut, maka pundak harus tertutup. Jadi tidak boleh sebenarnya ya memakai kerudung dimasukkan ke dalam baju. Ya. Kemudian juyub yang ketiga adalah dada. Ya, dada. Jadi pastikan panjang jilbab kita bagian depan itu sampai di pusar. Ya, supaya apa? Bagian dada itu tertutup, dan ini yang paling aurat ya. Yang paling aurat dari di bawah kepala begitu itu adalah dada itu ya. Karena dada itu cukup membuat lawan jenis itu apa ya, tertarik begitu ya ini. Kalau belakang itu tidak ada ketentuan ya.
Yang jelas lehernya jangan sampai kelihatan. Kalau bagian belakang tidak mau panjang, misalnya pakai pasmina begitu ya, itu pastikan ya nanti gamisnya longgar, gitu ya. Gamisnya longgar. Jadi kalau panjang belakang itu tidak ada ketetapan. Jelas kerudung itu harus menutupi 3 bagian tubuh kita itu ya, leher, pundak, dan juga dada. Itu di ayat surat An-Nur ayat 31 ya. Ini kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taujihnya. Ya ayyuhan nabi. Ini juga Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima titah agar disampaikan full. Sampaikanlah, katakanlah. Yang pertama kali harus disampaikan adalah kepada azwajika, istri-istri kamu. Ya. Yang kedua adalah banatika, putri-putri kamu. Yang ketiga adalah nisa'il mu'minin, semua perempuan-perempuan atau wanita-wanita dari kaum mukminin. Jadi semua masuk kena khitab ini ya. Nih, dan ini juga ada salah satu metode dakwah itu memang dimulai dari orang yang terdekat untuk menyampaikan segala sesuatu. Ya. Apa yang harus disampaikan oleh beliau? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi jilbab itu di sini. Agar mereka menjulurkan, memanjangkan jilbabnya. Jadi bukan kerudung ya. Bukan jilbab kerudung ini, tapi jilbab di sini adalah gamis. Ya, gamis, jilbab, jalabib. Itu gamis. Kita sudah salah apa namanya? Salah terjemah dari dulu. Jadi saya sulit juga kalau kadang mau merubah, misalnya ngomong apa itu namanya jilbab tuh kerudung. Ya, jilbab itu aslinya bukan jilbab tapi kerudung gitu ya. Humur itu kerudung. Kalau jilbab itu adalah gamis itu susah ya. Kita bilangnya jilbab dan gamis gitu ya. Udah itu saja deh yang sudah apa namanya familiar, nanti malah roaming gitu ya. Jadi agar apa namanya gamis kita itu kita julurkan, menutup ya, bukan membungkus ya, menutup aurat kita. Dan fungsi daripada berpakaian yang seperti ini dengan menjulurkan gamis kita itu melonggarkan gamis kita ya. Gamis itu tidak harus gamis ya Bu ya, boleh blus boleh ya, yang penting longgar gitu ya. Menjulurkan itu melonggarkan. Itu memiliki dua manfaat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ini, dan dari hasil riset ini sudah terbukti. Yang pertama adalah dzalika adna ayyurafna. Jadi pakaian itu salah satu fungsinya sebagai identitas untuk dikenal bahwa kita adalah seorang mukminah. Ya. Misalnya ada apa namanya? Apakah menjamin orang yang atau mungkin ada pertanyaan mana yang lebih baik gitu ya, muslimah tapi tidak berpakaian menutup aurat, atau tapi dia baik perilakunya, atau apa namanya muslimah yang berpakaian menutup aurat tapi perilakunya tidak baik. Itu sama saja gitu ya, karena sama-sama ada kesalahan di sana. Atau misalnya apakah menjamin juga yang berpakaian menutup aurat atau pakaian syar'i itu sudah pasti baik gitu ya. Memang belum menjamin ya bahwa semua yang berpakaian syar'i itu adalah wanita solihah, wanita yang baik, tapi minimal dengan dia mau mengenakan pakaian syar'i itu, dia berupaya untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua adalah fala yu'dain, dan ini sudah terbukti ya secara riset bahwa wanita-wanita yang menutup auratnya dengan pakaian syar'i itu persentase untuk dilecehkan secara seksual itu sangat sedikit. Bahkan di negara-negara Eropa, Amerika sekalipun, itu perusahaan-perusahaan besar, itu tidak segan untuk membuat aturan ya di perusahaan mereka agar wanita-wanita itu tidak berpakaian seksi atau mini. Kenapa demikian Ibu-ibu? Itu sudah pernah saya tulis di buku saya yang sudah sangat lama dulu ya. Izinkan aku berjilbab itu ya. Karena ternyata dari hasil penelitian ketika
pekerja-pekerja, pegawai-pegawai laki-laki itu melihat wanita yang berpakaian seksi atau mini itu mengganggu konsentrasi bekerja mereka. Dan itu mengakibatkan kerugian untuk perusahaan. Masya Allah ya. Ini jadi itu manfaatnya. Ya, jadi sangat membantu sekali bagi kita untuk terhindar dari pelecehan seksual. Dan ini semua disyariatkan oleh Allah karena apa? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mengampuni dan maha merahmati. Artinya semua aturan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala karena bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita sebagai para wanita yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi disebutkan di dalam ayat bahwa wanita itu tidak diperkenankan untuk memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampaknya. Kami sampaikan bahwa perhiasan itu ada dua kategorinya. Yang pertama disebut dengan az-zinatut tabi'iyah, perhiasan yang sifatnya alami. Ya, seperti ya anugerah fisik kita, hidung kita, mata kita, ya, jari jemari kita, lekuk tubuh kita, ya, dan yang lain sebagainya itu alami, ya. Artinya ya seperti apakah Allah anugerahkan kepada kita, ya itulah rezeki kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah az-zinah al-muktasabah, yaitu perhiasan yang bisa dihasilkan dari ikhtiar kita. Ya, seperti pakaian, make up, skincare, atau perhiasan-perhiasan yang lain seperti kalung, gelang, cincin, dan yang lain sebagainya. Ya, nah ini adalah dua jenis perhiasan wanita. Ya, nah yang biasa nampak itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah celak dan cincin. Yaitu tuh sesuatu yang wajar. Ya, selama nanti juga ada aturannya, gitu ya. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita bahas hal-hal yang dilarang ya dalam berhias, berpakaian, dan juga perilaku, kita akan sampaikan terlebih dahulu yang diperbolehkan apa gitu ya dalam berhias ini. Apakah itu kaitannya dengan ragawi kita, dengan pakaian kita, atau dengan akhlak kita gitu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk cara berhias yang diperbolehkan. Yang pertama adalah sunanul fitrah. Ya, sunanul fitrah itu sebenarnya cara berhias yang sebenarnya sudah fitrah ya, sudah alami, sudah semestinya mau ada perintah atau tidak pastinya kita melakukan. Tapi selain itu adalah datang dari naluri kita itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya karena mengetahui anjurannya. Nah, ini ya. Jadi untuk mendapatkan pahala dari sesuatu yang kita lakukan, baik yang sifatnya wajib atau sunnah, atau dari sesuatu yang kita tinggalkan, atau yang sifatnya itu haram atau makruh, itu kita harus mengetahui perintahnya mana, larangannya mana. Sehingga ilmu itu di atas segalanya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali atas dasar ilmu. Ya. Nah, kalau kita bahas atau kaji dari sisi ilmu usul fikihnya ya, definisi wajib itu adalah yusabu fa'iluhu imtithalan. Ya. Pelakunya mendapatkan pahala jika melakukannya dalam rangka untuk implementasi dari perintah yang ada. Gitu. Begitu juga yang sunnah. Ya, yang haram juga begitu. Kalau kita meninggalkannya untuk mengimplementasikan dari larangan tersebut, ya dapat pahala. Nah, ini pentingnya ilmu di sini, Ibu ya. Nah, ini ada 10, nanti di riwayat lain disebutkan 5, ya. Ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang umum, gitu ya. Satu adalah memotong kumis. Ini termasuk cara berhias kan? Kalau kumis dibiarkan begitu saja kan, gimana coba gitu ya. Tapi berhias yang disunahkan. Nah, dirapikan kumisnya. Itu disunahkan, ya. Kalau dicukur bagaimana? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau dipotong itu sunnah, ya. Yang kedua memotong kuku. Ya, memotong kuku itu disunahkan.
Dan maksimal jangan sampai kuku kita tidak dipotong selama 40 hari. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah bersiwak. Ya, membersihkan gigi kita. Ya, itu juga termasuk berhias kan ya. Kemudian memanjangkan jenggot tapi tetap merapikannya. Artinya di dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk mencukur habis jenggot ya ibu-ibu ya. Nah, kalau jenggot itu disunahkan untuk tetap disisakan ya atau dipanjangkan tapi dirapikan gitu ya. Kalau sudah berbicara tentang syariat itu bukan suka atau tidak suka. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai apa yang dia senangi itu sesuai dengan apa-apa yang didatangkan kepadaku. Ya, maka ini mungkin ada kan barangkali ibu-ibu yang misalnya mohon maaf ya, geli sama jenggot gitu ya. Nah, itu harus diubah persepsinya karena ini sebuah sunnah gitu ya. Nah, atau malah pengen kumisnya apa namanya dipanjangkan gitu ya. Nah, ini padahal tidak sunnah gitu ya. Nah, minimal kalau ini jangan kita membenci ya. Kemudian syukur-syukur yaitu tadi ya kita menyenanginya. Kalau toh tidak sampai menyenanginya ya biarkan tidak apa-apa. Maksudnya kalau suami kita pengen memanjangkan jenggot dan merapikannya ya meskipun kita nggak senang kita nggak usah melarang gitu ya. Nah itu yang terbaik, sikap yang terbaik gitu ya. Syukur-syukur bisa menyenanginya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Ya, meskipun di dalam hadis bunyi redaksinya mencabut, tapi untuk teknisnya ini dikembalikan kepada kita mana yang terbaik. Ya, kan sekarang sudah banyak ya krim untuk merontokkan bulu ketiak misalnya begitu ya, atau mau dicukur ya silahkan begitu ya. Kalau dicabut itu kan butuh waktu dan mungkin sakit begitu ya, monggo itu untuk masalah teknisnya. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan ini juga tidak boleh lebih dari 40 hari ya, supaya tidak seperti hutan belantara gitu ya. Nah, ini disunahkan begitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah istinja. Jadi membersihkan bekas buang air kecil dan buang air besar dengan air. Ya, jadi disunahkannya itu dengan air karena di beberapa tempat kan tidak sesuai dengan sunnah ya, tidak ada air, hanya disediakan tisu. Nah, ini berarti tidak islami, begitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah khitan, tapi ini untuk laki-laki ya sunnahnya. Kalau untuk perempuan itu mukarromah ya, nah, karena ini cukup beresiko. Kalau khitan wanita itu di Indonesia hampir nggak ada ya. Yang ada itu di beberapa negara Afrika yang kemarin sempat menjadi perdebatan para ulama karena apa? Karena secara prakteknya itu bisa dikategorikan FGM itu ya. Jadi klitorisnya dipotongnya terlalu banyak. Nah, itu membuat merugikan ya wanita gitu ya. Karena memang untuk praktek khitan wanita itu harus dilakukan oleh ahli dan sangat teliti dan yang dipotong itu sedikit saja. Kalau toh tidak ya tidak apa-apa karena tidak sampai sunnah ya. Yang disunahkan adalah untuk laki-laki. Kemudian yang kesembilan adalah membersihkan celah-celah jari baik itu jari kaki ataupun jari tangan. Dan yang terakhir adalah berkumur-kumur dan istinsak juga istinsar yang biasa kita lakukan dengan berwudu ya sehingga kalau kita lakukan berkumur itu misalnya mohon maaf habis makan gudangan itu nggak tersisa ya. Kadang-kadang makan gudangan itu tersisa ya sayur hijaunya kalau nggak kumur gitu ya. Nah, atau biasanya gudangan itu kan pakai sambelnya pakai bawang putih mentah ya. Jadi aromanya khas gitu ya. Nah, dengan berkumur itu kita termasuk berhias sehingga nanti ketika ngajar itu nggak ada sisa makanan yang ditertawakan oleh mahasiswa-mahasiswi kita gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk berhias yang bukan hanya diperbolehkan tapi dianjurkan ya. Di dalam hadis riwayat lain disebutkan 5 ya. Tadi sudah kita sebutkan ya, yaitu berhitan, mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, menggunting kuku dan mencabut bulu ketiak gitu ya. Kemudian yang diperbolehkan juga dalam berhias adalah memakai
emas ya ibu-ibu ya, dan pakaian dari sutra. Nah, sebelum kami lanjutkan di sini, karena ini nanti akan banyak yang sifatnya konsumtif ya, memakai, itu kita harus memiliki kaidah-kaidah dalam hal-hal yang sifatnya konsumtif di dalam syariat Islam. Apapun itu, apakah makanan, minuman, pakaian, di apa masalah perkakas rumah tangga atau apapun ya, itu kaidah konsumtif itu aturannya satu ya, karena aturannya bisa berubah ketika hukumnya bisa berubah ketika aturannya ini tidak sesuai. Syaratnya yang pertama adalah adamul israf. Ya, tidak boleh israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Itu syarat pertama dalam kaidah konsumsi, ya. Yang kedua adalah adamut tabdzir, ya. Adamut tabdzir, tidak mubadir. Mubadir itu ya nggak perlu gitu ya. Ini lebih dahsyat daripada israf, ya. Jadi nggak perlu tapi dimiliki juga, nggak perlu dilakukan juga. Ya, itu adalah tabdzir. Ya, apa? Kita nggak perlu beli pakaian itu 3 lemari ya, atau nggak perlu beli pakaian itu harus matching semuanya merah-merah, hijau-hijau gitu ya, tapi dilakukan juga gitu ya. Itu sudah tabdir, apalagi kalau nggak pernah kepakai. Nah, jelas itu tabdirnya ya. Kemudian kaidah yang ketiga adalah ada mutaraf. Tidak boleh bermewah-mewahan. Ini Masya Allah ya. Akhir-akhir ini kan ada flexing ya, sebagai strategi marketing gitu ya. Memamerkan harta kekayaan. Ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Emas itu boleh kalau sampai ya tasnya dari emas, jilbab dari emas, 10 jarinya semuanya pakai cincin bergemerlapan ya, gelang yang dipakai 1 kilo misalnya. Nah ini sudah beda hukum lagi nanti ya. Kemudian yang keempat adalah adamul iftar. Tidak boleh terlalu pelit. Ya, kalau itu sifatnya konsumsi, misalnya makan ya harus diupayakan kalau mampu ya sesuaikan dengan nutrisi yang kita butuhkan. Jangan setiap hari makannya nasi kucing terus ya padahal mampu untuk membeli lebih daripada yang itu sebagai bekal kita untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah-kaidah yang berlaku dalam semuanya. Nanti kalau salah satu di antaranya ada, maka bisa merubah hukumnya. Yang tadinya boleh bisa jadi tidak boleh, bahkan bisa makruh, bahkan bisa haram. Gitu ya. Ketika ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini selama tidak ada unsur-unsur tersebut, memakai emas dan memakai pakaian dari sutra bagi perempuan adalah boleh. Dan boleh itu juga tidak harus ya Bu ya. Saya aku nggak suka pakai emas, nggak suka pakai cincin, ya enggak apa-apa gitu ya. Nah ini dasarnya disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, Ra'aitu ala Zainab binti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam komiso hariri sayara. Aku melihat ya Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengenakan baju sutra yang bergaris ya karena kan beliau boleh menerima hadiah ya. Jadi kalau ada yang menghadiahkan itu boleh ya. Pernah kan kita dengar ceritanya beliau dapat hadiah kalung lalu diberikan kepada Fatimah lalu dihadiahkan kepada seorang yang membutuhkan ya. Tapi ternyata dijualnya kepada yang memberikan hadiah kepada Rasulullah dan kembali lagi kepada Fatimah ya. Jadi bukan karena kehidupan Rasulullah juga keluarga itu kehidupan yang mewah ya karena sutra itu kan harganya mahal ya. Tapi bisa jadi itu adalah hadiah. Kemudian dalam hadis yang juga sudah sangat kita kenal, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahilad dahabu wal harir liinati ummati." Ya, dihalalkan emas dan juga sutra itu untuk wanita-wanita dari umatku. Wahurrima ala dukuriha. Adapun kepada mereka yang laki-laki, emas dan sutra itu diharamkan dengan alasan apapun, untuk keperluan apapun, kecuali darurat, misalnya dia alergi, hanya bisa memakai pakaian dari sutra diperbolehkan ya, itu sudah emergensi, itu sudah di luar sesuatu yang normal gitu ya.
Nah, misalnya untuk cincin pernikahan boleh nggak? Tidak boleh. Apakah itu emas kuning atau emas putih tidak boleh dikenakan oleh laki-laki. Ya, yang boleh ya misalnya dari tembaga atau dari perak ya, itu silakan gitu ya. Tapi kalau dari emas meskipun tidak kuning warnanya karena sekarang ada emas putih ya, itu diharamkan. Jadi tidak boleh dikenakan. Begitu juga pakaian dari sutra. Ya, tidak boleh dipakai oleh kaum pria kecuali sutra palsu ya. Orang Solo ini kan ada namanya apa Ibu? Sutra kecewa ya. Yaitu sebenarnya bukan sutra kan, tapi kalau sutra asli itu tidak diperbolehkan ya. Nah, sehingga kalau laki-laki bukan karena sakit atau alergi dia pakai baju dari sutra, kemudian dia sholat, itu sholatnya tidak sah. Ya. Kalau apa namanya sutranya itu hanya kopiahnya saja, itu sholatnya sah, tapi yang seperti itu dilarang. Ya, seperti itu, nggih. Kemudian yang diperbolehkan juga adalah mewarnai kuku, ya, dengan syarat pewarna tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal dan juga sifatnya tidak menghalangi air wudhu. Ya, itu diperbolehkan. Silahkan. Bahkan ini cukup baik jika kita ingin membedakan antara jari jemari laki-laki atau perempuan yang kita mungkin ketika berinteraksi dengan apa lawan jenis itu tidak bertatap muka secara langsung ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiat dulu. Itu kan mereka ketika berinteraksi dengan Rasulullah kadang-kadang dibalik tabir gitu ya. Kadang-kadang Rasulullah ini tangan laki-laki atau perempuan gitu karena tidak ada cincinnya, ya kukunya tidak diwarnai gitu ya. Kalau yang kukunya diwarnai kan nggak ada laki-laki, pastinya perempuan gitu ya. Nah, di sini. Ini juga dilegalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika annaha suilat anil hidab bil hina. Ketika dia ditanya tentang atau perihal mewarnai kuku dan rambut dengan daun pacar, hina ya. Ini Aisyah menjawab la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Artinya boleh. Walakin akrahu hada, akan tetapi aku tidak suka memakai pacar atau pewarna rambut. Kenapa? Li'anna hibbi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu rihahu, ka'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kekasihku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai baunya. Ya. Karena kan dulu itu pacar atau warna rambut, perwarna kuku itu kan alami Bu ya, belum pakai bahan-bahan kimia sehingga prosesnya lama. Padahal waktu bersama Rasulullah itu kan terbatas. Misalnya lagi sama Rasulullah kan lagi pakai inek kukunya sejam begini terus malah rugi gitu ya. Nah itu jadi Aisyah tidak tidak apa memakainya karena Rasulullah tidak menyukai baunya gitu ya ketika proses sedang menggunakannya. Ya. Kemudian sebagaimana disebutkan di apa hadis yang depan tadi ya, mewarnai rambut dengan warna selain hitam itu diperbolehkan. Mewarnai rambut selain dengan warna hitam itu diperbolehkan. Ya kalau kita yang sudah bersuami terlebih dahulu izin ya, jangan sampai tidak izin gitu. Nah, untuk apa diwarnainya gitu kan menjadi hal yang tadi itu ya tidak berguna, akhirnya menjadi sia-sia gitu karena berhiasnya istri itu adalah untuk suaminya terutama begitu ya. Nah, ini disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Inna ahsana ma ghayyara bihi hadza syayyib al-hina'u wal katmu." Sebaik-baik hal yang terbaik ya untuk digunakan untuk mewarnai uban itu adalah henna dan kutam. Ini salah satu atau sejenis tumbuhan yang ada saat itu ya, yaitu tadi kalau kita zaman dulu itu kan ada daun pacar itu ya Bu ya. Nah, seperti itulah serupa dengan itu ya. Kemudian bahkan mewarnai rambut itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat sebagai salah satu strategi perang. Ya, supaya pasukan kaum muslimin itu tidak tidak terkesan sudah sepuh-sepuh, sudah putih semua rambutnya gitu ya. Rasulullah perintahkan wayyirus sayyib, ubah warna uban kalian. La tasyabbahu bil yahud fajtanibus sawa, tapi
jangan engkau menyerupai orang-orang Yahudi, karena hampir-hampir orang Yahudi itu mewarnai rambutnya dengan warna hitam, sangat jarang dengan warna yang lain gitu ya. Maka jangan memakai warna hitam gitu ya. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah supaya terkesan ya di waktu perang itu pasukannya masih muda-muda, kan musuhnya jadi gentar. Perang itu kan yang penting mentalnya dulu gitu ya, dijatuhkan mental musuhnya gitu ya. Kalau sudah lihat rambutnya pada beruban kecil gitu ya, mereka sudah pede dulu gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu strategi perang gitu ya. Dan ini kemarin cukup menjadi tema yang menarik ya di beberapa diskusi kami gitu ya. Kenapa? Karena ada sekarang itu kata beberapa umahat dan juga para aba-aba gitu ya, ada sampo ibu-ibu ya. Saya sendiri belum tahu seperti apa wujudnya gitu ya. Sampo tapi dia bisa menjadikan rambut itu menjadi hitam gitu ya. Nah, kalau saya sampaikan kalau itu benar-benar sampo tidak masalah. Tapi kalau ada pewarnanya, nah itu. Dan kok ternyata itu black atau hitam, nah ini yang dilarang begitu ya. Ya. Tapi ada juga nggak apa-apa, dilarangnya kan cuman makruh ya monggo gitu ya kan. Lebih baik kita tidak menggunakan tapi dapat pahala terus daripada tidak dapat pahala begitu ya, meskipun itu makruh. Tapi kalau kita sebagai seorang yang berhati-hati meskipun makruh ya mestinya tidak dilakukan gitu ya. Itu kalau ada colornya ya berarti dia pewarna gitu ya. Kalau toh memang ragu untuk ikhtiat atau berhati-hatinya ya jangan pilih warna hitam sampo tersebut ya, mungkin dark brown gitu ya atau apa yang lainnya gitu ya, dark gray misalnya gitu ya. Nah, jadi tidak sampai hitam gitu ya. Kalau black itu sudah jelas hitam ya. Nah, itu monggo lah gitu ya. Ini kenapa? Karena juga kami agak-agak terkesan gitu ya. Ada beberapa yang waktu itu para dosen awalnya rambutnya sudah memutih ya, kok sekarang jadi hitam gitu. Katanya pakai sampo itu gitu ya. Bahkan juga ada ustadz yang begitu gitu ya. Nah, kalau memang sampo ya monggo, apalagi kalau ustadz merekomendasikan ya kita sikoh ya mungkin itu benar-benar sampo bukan pewarna gitu ya, wallahu alam. Kalau kami sendiri belum tahu wujudnya jadi belum yakin betul gitu ya. Barangkali ada ibu-ibu yang punya atau suaminya pakai, nanti bisa di-share-share ke sini ya seperti apa sih wujudnya, benar-benar sampo murni atau memang ada pewarnanya gitu. Karena dari hasil diskusi dengan teman-teman itu akan mewarnai kalau terjadi oksidasi gitu katanya gitu ya. Kalau jarang dipakai juga nggak berpengaruh katanya, wallahu alam. Nah, seperti itu ya untuk mewarnai rambut ini. Kemudian yang berikutnya yang boleh itu adalah memakai deodoran atau semisalnya ya ibu-ibu ya. Artinya apa? Kita kan butuh kenyamanan dalam berinteraksi ya, meskipun itu sesama wanita gitu ya. Jadi tidak semua wewangian atau parfum itu dilarang untuk wanita. Tidak semua dilarang, tapi juga tidak semua diperbolehkan. Ya. Jadi kalau benda itu sebenarnya tidak bisa dihukumi, tapi perbuatannya, tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, di sini Rasulullah memberikan panduan ya, tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Termasuk karakter dari parfum laki-laki adalah yang baunya menyengat, baunya tajam, tapi wujudnya tidak nampak, bening, ya hilang, hilang gitu yang nggak kelihatan. Karena disemprotkan hilang gitu kan, dioleskan hilang gitu ya, tapi baunya yang ada gitu ya. Wati nisa madoharo launuhu wa khafiya rihuhu. Itu yang baunya tersembunyi ya, tidak tercium dari jauh tapi nampak ininya ya. Maka ada namanya deodoran, ada namanya body mist ya, body spray, yang juga ada namanya mist toharoh, yaitu adalah wewangian-wewangian untuk perempuan yang dia baunya soft, tersembunyi sehingga kalau bukan deket banget itu tidak tercium gitu ya. Tapi meskipun demikian, kalau kita habis semprot kalau deodoran rata-rata tidak terlalu keluar ya baunya ya, karena memang dia untuk menahan bau ya, menahan atau menghilangkan bau badan. Kalau perfume ya, meskipun soft itu kalau baru disemprot ya tercium, maka salah satu antisipasinya meski itu boleh
ketika baru memakainya, atau kalau wanginya itu awet, jaga jarak interaksi kita. Ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, apakah itu sesama dosen, atau sesama pegawai, atau bahkan dengan mahasiswa, tetap harus jaga jarak paling tidak 1 meter. Gitu ya, supaya apa? Tidak mencium yang ada di badan kita ini, baik itu yang wangi, apalagi yang tidak nyaman baunya gitu ya. Itu bisa menimbulkan fitnah. Gitu. Jadi fungsi kita memakai wewangian adalah untuk tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, tercium tidak sedap karena meskipun sesama perempuan, kalau kami sendiri kalau misalnya mencium bau tidak sedap lagi ngajar itu kan bisa bisa mau pingsan ya Bu ya. Bisa mau pingsan. Meskipun bukan bau perempuan ya, bau cowok-cowok itu kan kadang menyengat juga gitu ya, aduh pusing gitu kan. Nah itu fungsinya itu ya. Berbeda dengan parfum yang betul-betul wanginya sempribit itu udah beda gitu ya, ininya menerimanya gitu ya. Rata-rata bapak-bapak pun kalau ada perempuan lewat bau wangi itu noleh gitu kan. Nah itu kita harus berhati-hati gitu ya. Malah kadang itu ada yang sensitif gitu ya. Dia memperhatikan ini wanginya ibu ini kayak gini gitu ya. Nah, jadi kalau lewat cium itu, oh pasti ibu itu gitu ya. Nah, itu kan kasihan nanti kalau istrinya wanginya beda gitu ya. Atau tidak wangi gitu kan. Bisa terngiang-ngiang gitu ya. Nah, yang kita harus antisipasi. Jadi silakan memakai wewangian tapi yang baunya tersembunyi, bukan untuk supaya bau keluar jarak jauh, dan kalau toh tetap wangi ya harus dijaga jaraknya gitu ya. Termasuk diantaranya juga ini ibu-ibu kan sekarang pewangi pakaian kan juga wangi juga, baru kita ambil dari laundry itu kan wangi ya. Nah, itu juga apa namanya kita jaga jarak, kecuali memang kalau wanginya laundry orang pada tahu ya itu biasa aja gitu ya. Ini loh wangi laundry gitu. Tapi kalau wangi perfume itu kan beda ya, beda. Sebab apa ibu-ibu, Rasulullah sendiri menyampaikan ya, menyatakan innama hubbiba alayya min dunyakum. Ada 2 hal yang menarik bagiku dari dunia kalian yang juga kalian sukai. Ini Rasulullah loh ya, manusia terbaik dan termulia. Itu apa? 1, an-nisa, 2, at-tib, perempuan dan sesuatu yang bau, parfum ya, parfum lah bahasanya begitu ya. Ini Rasulullah saja itu suka ya 2 hal ini, wanita dan parfum gitu ya. Jadi jangan dianggap suami kita yang polos itu tidak suka yang wangi, tetap sukanya yang wangi gitu ya. Apalagi di rumah baunya berambang bawang terasi ya, di luar baunya aduh yasmin, baunya rose, baunya nah itu kasihan itu ya gitu ya. Ya meskipun demikian kan itu tugas laki-laki ya. Kalau dia suka mestinya dimodali dong gitu ya. Nah, karena parfum itu kan juga ada yang harganya lumayan gitu ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang boleh adalah celak. Ya, celak ini diperbolehkan karena sebagai tafsir yang tadi sudah kami sampaikan, yang biasa nampak dan biasa dipakai oleh wanita sejak zaman dulu itu adalah celak. Ya. Dan juga cincin. Ya. Selagi tadi ya, tidak berlebih-lebihan. Pakai celak sampai nih, apa namanya? Buat apa sih? Yang matanya sampai ke sini gitu ya, seperti Nefertiti misalnya. Itu sudah nanti masuk ke dalam kategori tabarus nanti ya. Ya, tabarus itu berhias yang menor, ya, berhias yang menor gitu. Jadi kalau nggak menor nggak apa-apa ya. Yang dilarang tabarus, tabarus itu berhias yang menor ya. Kemudian apa namanya cincin, hukum asalnya boleh dan itu biasa nampak, tidak menimbulkan fitnah apapun. Tapi kalau seperti tadi 10 jarinya dikasih cincin semua, itu sudah berubah hukumnya ya. Kan ada yang akhir-akhir ini hobi mengkoleksi emas ya, jadi semua cincin, semua jarinya dipakein emas ya, bahkan berlian sampai harganya luar biasa. Ini ya sudah beda hukumnya ya. Ini kemudian berikutnya yang diharamkan ya ibu-ibu ya, yang diharamkan ini ada yang kaitannya dengan raga kita, pertama dulu nanti baru pakaian ya. Itu yang pertama adalah menggundul rambut. Ya, ini tidak diperbolehkan dan ini haram hukumnya ya.
dengan alasan apapun kecuali darurat karena sakit misalnya atau mau operasi misalnya. Kan banyak teman-teman yang harus kemo ya, itu biasanya rambutnya rontok sehingga harus digundul ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya untuk mengambil peran Ronaldo Wati misalnya ya, itu nggak boleh. Nah, pakai ini aja, pakai apa namanya, ditutup ya, ditutup aja, nggak boleh digundul. Karena di dalam riwayat ini ya, Ali radhiyallahu anhu berkata, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antahlikul mar'atu ra'saha. Ya, Rasulullah melarang para perempuan itu untuk mencukur habis ya rambutnya atau mencukur kepalanya begitu ya. Kecuali kalau bayi itu berlaku hukum yang umum ya, karena rambut yang apa namanya yang ada sejak lahir itu mengandung sesuatu yang tidak baik atau kalau dalam bahasa hadisnya adalah penyakit gitu ya, sehingga harus dicukur ketika diakikohi gitu ya. Kemudian yang tidak boleh juga adalah menyambung rambut ya, menyambung rambut karena sekarang juga lagi tren ya ibu-ibu ya, sekarang bagi yang punya uang itu bisa gonta-ganti gaya rambut ya, misalnya hari ini cepak, besok apa itu ngeblu, besok lagi panjang ya, itu bisa saja. Nah, karena ada jasa sambung rambut. Nah, ini tidak diperbolehkan dan ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar yang kita harus hati-hati. Apakah itu rambut alis? Makanya ada sulam alis, itu juga haram hukumnya dan dosa besar. Apakah itu rambut kepala kita? Ya, itu termasuk yang dilaknat ya. Ini kalau apalagi Rasulullah sudah mengatakan dengan redaksi laknat, wah itu bahaya sekali. Laknat itu lawannya rahmat. Manusia hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Berarti yang dilaknat ini peluang untuk masuk surganya sangat kecil sekali. Ya, jadi tidak diperbolehkan untuk menyambung rambut ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaq alaih anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la'anal wasilah wal mustausilah, yang meminta yang menyambung rambut dan yang meminta orang lain untuk disambung rambutnya. Jadi yang pemakai jasa dan penjual jasa itu sama. Ya, jadi bagi yang punya apa namanya mu'a ya, hati-hati ya, ini termasuk yang dilarang karena dia menjual jasa ya. Kemudian tato, ini masih dalam satu hadis ya. Wal washimata wal mustaushimah. Wanita-wanita yang minta ditato ataupun mentato, yang jual jasa atau pemakai jasa itu sama hukumnya, termasuk dosa besar karena dilaknat ya oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang diharamkan juga adalah merenggangkan gigi atau mengikir gigi. Nah, orang dulu banyak ya mengikir gigi atau bahasa orang Jawa istilahnya itu pangur ya Bu ya. Sebenarnya nggak boleh nih ya, diharamkan karena ini masih ada dalam satu riwayat ya, wal mutanammisat wal mutafallijat bil husni. Juga yang termasuk di laknat adalah yang wanita-wanita yang meminta direnggangkan giginya untuk mempercantik diri, mutafallijat. Nah, kan sekarang luar biasa ya, ada orang-orang yang apa namanya punya gaya hidup pengen punya gigi seperti kucing, pengen punya gigi seperti harimau, ya disambung supaya seperti ada taringnya, seperti ular. Itu kan banyak ya orang-orang di luar tuh, naudzubillah min dzalik begitu ya, atas nama seni, karya seni dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, bagi seorang muslim tentu ini kita sesuaikan dengan apa yang menjadi panduan dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian yang lagi tren juga, yang ini haram dan termasuk dosa besar adalah al-mutaghayyirat khalqallah ya, melakukan operasi plastik. Nah, ini kan banyak sekarang ya, berlomba-lomba memancungkan hidung ya. Ada yang sampai operasi hidung tuh berkali-kali ya. Oh, ini kurang begini gitu kan, malah jadinya nggak karu-karuan gitu ya hasil akhirnya. Kadang-kadang
orang-orang yang punya hobi, malah ada yang sampai ketagihan loh Bu ya operasi plastik itu karena merasa tidak puas terus, jadi pengen dibuat sesempurna mungkin dan kadang-kadang bisa jatuh ke syirik besar karena membandingkan karya Allah dengan karya dokter. Gitu. Ini loh karya dokter, ini loh ciptaan dokter. Fanaudzubillah min dzalik ya yang sudah seperti itu ya. Dan juga kita harus berhati-hati. Bingung memperlakukannya juga ya. Orang sekarang casingnya itu bisa laki-laki, dalamnya perempuan atau sebaliknya. Maka akhir-akhir ini ada kejadian yang cukup mencengangkan bahkan di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya. Wanita-wanita cantik dia tawaf pakai kain ihram. Gitu ya. Ya, karena dia sendiri adalah sadar kalau dia laki-laki, tapi dia transgender gitu ya. Nah, cuman kan ada beberapa ungkapan ya transgender itu kadang-kadang kalau beberapa kali operasi dan sebagainya aura cantiknya itu ngalah-ngalahin yang tulen gitu kan. Yang perempuan tulen tidak secantik dia laki-laki tapi luar biasa gemulainya, kemudian tirusnya, alisnya macam-macam itu ya sehingga orang kan ini melihat aurat gitu ya. Padahal dia itu bagi laki-laki kan bukan aurat. Nah, tapi kan dia cantik gitu ya, karena sudah diubah tadi. Aduh, ini ada-ada saja gitu ya. Dan juga yang membuat kita tercengang ya, ibu-ibu beberapa orang sempat tertipu ya, menikah perempuan berhijab pula gitu ya, ternyata suaminya laki-laki gitu ya. Kemarin juga sempat ada yang mau tertipu tapi calon mertuanya membocorkan ya kalau anaknya itu adalah perempuan gitu ya, atau anaknya itu laki-laki dan sebagainya gitu ya. Ini membingungkan untuk sekarang ini. Karena apa di barat sendiri itu sudah ada politik identitas itu termasuk diantaranya diperbolehkan bebas gitu ya. Bagi mereka-mereka yang pengen berubah kelamin itu boleh ya, merubah identitas dari perempuan jadi laki-laki itu boleh gitu ya. Tapi dari perempuan dari umat Islam ini tidak diperbolehkan dan ini termasuk dosa besar gitu ya. Lah kalau misalnya dia aslinya laki-laki terus perempuan, terus jadi perempuan terus sholatnya gimana? Kan aturannya beda auratnya ya. Hajinya gimana? Oh, umroh gimana? Banyak sekali lah permasalahan yang bisa muncul gitu ya. Nah, kita pun mungkin bisa geli gitu ya kalau misalnya dia aslinya perempuan tapi wujudnya laki-laki. Kalau dekat-dekat kita juga ini sajanya itu dia laki-laki atau perempuan kan serba menyulitkan gitu ya. Nah, ini yang terjadi di masa sekarang ya, fanaudzubillah min dzalik karena itu ada dekengannya, ada backupnya ya LGBT itu ya. Kemudian mengerik alis. Ya, mengerik alis al-mutanammisat itu juga diharamkan dan termasuk dosa besar gitu ya. Terus gimana kalau mau walimahan atau jadi pengantin gitu ya. Ibu-ibu sekarang jangan khawatir. Mu'a syar'i itu juga mereka mengupgrade kemampuannya. Ya. Mereka juga tetap ingin mempersembahkan dan membantu mereka-mereka yang memakai jasa syar'i dan tetap syar'i gitu ya. Jadi sebenarnya untuk dapat alis yang jelirit kayak apa bulan sabit itu tidak harus dikerik ya, ada trik dan tipsnya dan mereka yang tahu gitu ya. Jadi ada semacam kayak lem atau apa gitu ya dan itu bisa bikin alisnya itu uh, rapih gitu ya dan seperti apa bulan sabit katanya. Apa sih alis yang bagus tuh apa sih namanya ya? Kayak gitulah ya gitu. Kan kadang-kadang di antara kita ada yang alisnya tebal gitu ya. Jadi kalau nggak dikerik nggak akan bagus. Kan zaman dulu begitu, sekarang nggak usah khawatir gitu ya. Nggak usah juga pakai termasuk menyambung rambut tadi bulu mata ya ibu-ibu ya. Jadi meskipun jadi manten atau apalagi hanya sekedar among tamu, nggak usah pakai bulu mata anti badai gitu ya. Itu insya Allah sudah cukup gitu ya. Bulu mata kita itu indah. Kalau pengen misalnya hasil fotonya ada seperti anti badai, tinggal diedit saja fotonya. Kan nggak dosa jadinya gitu ya, daripada diedit wajahnya gitu kan. Nah itu, tapi saya kira nggak perlu juga ya pakai bulu mata itu kan nggak perlu karena
Ini makin tren saja gitu ya. Kalau dulu kan yang pakai gitu-gitu tuh dalam momen-momen yang sangat amat spesial sekali seperti pernikahan ya Ibu ya. Sekarang tidak jarang loh. Kita perhatikan nih, saya perhatikan mahasiswa-mahasiswa, nggak tahu kalau di kampus timur ya, di kampus UMS itu kuliah saja loh pakai anti badai ya, pakai bulu mata anti badai yang maksudnya bulu mata yang tebel itu gitu ya. Dan kemarin ada teman saya yang cerita ya, bikin geli lagi. Itu laki-laki ya, mahasiswa lagi kuliah itu benerin bulu alis dicetok-cetok itu loh Bu. Bulu alis, bulu mata ya. Bulu mata yang pakai cetok-cetok itu pada laki-laki loh. Sama ini apa memperbaiki lipstiknya, ya Allah ya Rabbana, luar biasa ini tugas dan tantangan kita gitu ya. Ya itu anak orang lain atau anak siapa, tapi bisa jadi juga kalau ini tidak kita hentikan bisa menulari anak dan cucu kita gitu kan. Nah itu ya, seperti kemarin juga ketika di kampus itu ada itu yang pas wisudawan terbaik dari Fakultas Psikologi itu jalannya semampai gitu dan cantik wajahnya. Waduh, dan itu apa fan-nya banyak gitu ya. Waduh. Nah, seperti ini ya. Ini menjadi PR kita semua Ibu-ibu. Setelah kajian ini mohon nanti juga disampaikan ya kepada mahasiswa dan mahasiswinya supaya mereka tidak kabur identitasnya, karena di dalam Al-Quran itu jelas laki-laki itu jelas, perempuan itu jelas. Ya, kalau toh memang ada yang apa namanya, ada yang kelainan, itu tidak banyak dari kelainan kromosom itu. Rata-rata itu bukan kelainan dari sononya, tapi adalah pengaruh lingkungan dan juga pola asuh yang salah gitu ya. Lingkungan terutama ini sangat-sangat mempengaruhi orang-orang jadi seperti itu ya. Kemudian juga memanjangkan kuku ya, memanjangkan kuku yang lebih dari 40 hari itu tidak diperkenankan ya. Jadi kalau bisa sih setiap pekan kita memotong kuku ya, terutama di hari Jumat gitu ya. Nah, di sini Anas berkata sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, kita lana fi qassis syarib wa taqlimil adhafir wa natfil ibti wa halqil anati. Jadi yang tadi termasuk sunanul fitrah ya. Kapan kita mengatur nih, kalau kadang kan para sahabat itu sibuk perang dan sebagainya, paling enggak merapikan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, kemudian juga mencukur bulu kemaluan itu alla natruka aktsara min arba'ina lailah, agar tidak lebih dari 40 hari. Ya, itu ya. Dan tentunya kalau kita lihat seperti yang digambar tuh, kalau kuku panjang begitu khawatirnya juga ketika wudhu itu tidak sempurna. Yang harus dibasuh nggak dibasuh. Belum yang faktor lainnya, ya kuman-kumannya. Ya, kan tangan kita itu paling kotor. Anggota tubuh yang paling kotor itu kan tangan dengan muka ya ibu-ibu kan ya. Nah itu. Padahal kalau kuku panjang itu kan selipan-selipannya itu ya, subhanallah gitu kan. Nah itu bisa jadi sarang kuman, penyebab penyakit, dan banyak lagi ya. Terus kalau cebok kayak mana gitu ya, kalau kukunya panjang begitu. Kalau nyebokin anak gimana gitu ya, terus diguyur toh nggak dicebokin gitu ya. Nah ini banyak faktornya. Jadi semua yang diperintahkan di dalam agama, semua yang dilarang itu pasti ada manfaat dan madharatnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang dilarang dalam berpakaian. Ya, yang dilarang dalam berpakaian gitu ya. Jadi selama itu tidak ada larangan, maka hukum kembali semula, nggih. Boleh. Maka yang kita bahas adalah yang dilarang. Kalau yang tadi dibolehkan kita bahas juga itu karena supaya untuk memperjelas kalau itu boleh, yang bisa jadi mungkin orang menilainya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Yang pertama adalah pakaian yang tipis. Ya, kita bisa lihat di dalam gambar ini ya Ibu ya, pakai gamis ya putih, rapi, tapi tuh nampak ya lekuk tubuhnya karena tipis ya. Nah, ini termasuk yang dilarang dan termasuk dosa besar karena dalam hadis riwayat Muslim, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sinfoni. Dalam riwayat lain disebut sinfani ya. Dua golongan dari ahli neraka adalah lam arahuma qaumun
tidak pernah disaksikan oleh beliau kedua kelompok ini, kedua golongan ini, yaitu apa? Kaumun siyatun kal abna bil baqari yadribuna bihan nas. Kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang, ya. Nah, ini adalah kiasan untuk para penguasa-penguasa yang kejam yang hanya mengambil keputusan dan kebijakan untuk kemaslahatan pribadi, keuntungan pribadi dengan menekan, mengorbankan kepentingan rakyat dan masyarakat kecil. Karena Alhamdulillah min dzalik, ya. Kemudian golongan yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan-perempuan yang kasiyat itu sebenarnya pakai pakaian, tapi dia telanjang. Ya, pakai pakaian tapi telanjang. Itu kenapa? Karena pakaiannya sangat tipis. Atau tipis saja sudah kelihatan, apalagi sangat tipis gitu ya. Mumilat, mereka itu cenderung berbuat maksiat. Ya. Nah, nanti ada lagi kita lanjutkan di berikutnya ya. Ini di poin lain. Kemudian yang kedua, berpakaian menyerupai laki-laki. Ini juga termasuk dosa besar. Ya, karena apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan banyak riwayat yang lain disebutkan, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa. Nabi melaknat kaum pria yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai pria. Ya. Apalagi menyerupainya banget-banget sampai operasi tadi ya, sampai berubah identitas dan yang lain-lain. Wah, itu sudah sangat luar biasa. Dan bahkan mereka-mereka yang menyerupai lawan jenis, ya itu dikatakan oleh beliau Rasulullah tidak diakui sebagai golongan dari kaum muslimin. Ya. Dalam sabda beliau sampaikan, laisa minna man tasyabbaha birrijali minan nisa wala man tasyabbaha bin nisa'i minar rijal. Tidak termasuk di antara golongan kami adalah mereka-mereka dari kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan juga dari kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, ini tidak diperbolehkan atau dilarang dan termasuk dosa besar. Ya, ini ya. Kemudian berikutnya adalah membungkus aurat karena berpakaian sempit atau ketat ya. Nih. Jadi kita harus berhati-hati, ada beda antara menutup aurat dan membungkus aurat ya. Kalau membungkus ya, nah itu memakai pakaian tapi ketat begitu ya. Itu jadi bungkus kayak arem-arem atau kayak lemper begitu ya Ibu ya. Tapi kalau menutup aurat itu memang tujuannya untuk menutup begitu ya, bukan untuk membungkus begitu. Jadi ini juga termasuk yang dilarang ya. Di sini ada disebutkan ya, Rasulullah pernah memberikan ya suatu pakaian kasani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebatiyah atau kubatiyah kasifah kanat mimma ahdalahu dihiyatul kalbi fakasautuha imroati. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakaikanku baju kubtiyah ya, kutbiyah yang tebal. Baju tersebut lalu dulu dihadiahkan oleh Diyah Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku ya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaka la talbasu qubatiyah gitu ya. Kenapa itu tidak engkau pakai gitu ya? Kemudian aku katakan, fasautuha imroati, aku pakaikan untuk istriku. Lalu beliau berkata, murha anta ja'ala tahtaha ghilalatan fa inni akhafu anta sifa hajma idomiha. Karena kan bodi laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau perempuan harus yang lebih longgar. Kalau baju model laki-laki dipakai perempuan itu bisa ketat gitu ya. Sehingga akan menggambarkan bentuk tulang atau bentuk tubuhnya. Nah, ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ibu-ibu memakai pakaian yang ketat itu dilarang. Dan di sini tidak ada juga tidak boleh juga sebagai dasar bahwa boleh perempuan pakai pakaian laki-laki gitu ya. Tidak sebagai dasar karena memang dulu
pakaian itu sangat terbatas ya. Ada suami istri itu bergantian pakaiannya ya, yang dipakai untuk sholat karena memang adanya seperti itu begitu ya. Nih. Jadi kalau memang dia itu memang didesain untuk dipakai oleh laki-laki, tentu berbeda ya dengan postur tubuh perempuan gitu. Maka Rasulullah menegurnya itu agar ada rangkapannya karena kalau nggak dirangkepin takutnya itu lekuk tubuhnya akan kelihatan dan ini di zaman kita sekarang banyak ya pakai kerudung, pakai jilbab, pakai baju panjang, tapi bajunya itu mohon maaf ngepres ya. Ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian memakai pakaian bercorak dengan adanya corak ya dari lambang-lambang agama lain. Ya, ini ya, seperti misalnya salib-salib itu kan bentuknya macam-macam ternyata ya, Ibu ya. Yang kita kenal kan yang standar gitu ya. Ternyata macam-macam ini adalah salib ya. Nanti bisa Ibu cari ya. Salib ada salib Koptik, ada salib Tau, ada salib Malta, ada salib Heraldi ya. Ini tidak jarang kita dapati ya di motif-motif pakaian terutama kerudung ya wanita gitu ya. Nah, mana dasar tidak diperbolehkannya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Abdurrahman bin Uzainah ya, dia berkata, "Kunna natufu bil bait ma ummil mu'minin." Ketika kami sedang bertawaf di Ka'bah bersama Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, faraat ala imra'atin burdan fihi taslibun. Ya. Tiba-tiba beliau melihat wanita yang mengenakan burdah yang terdapat salibnya. Ya. Faqalat ummul mukminin. Kemudian Aisyah berkata, utruhihi fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nahwa hadza qadabahu. Ya, lepaskan itu gitu ya sampai diulang-ulang. Kenapa? Karena Rasulullah kalau melihat hal yang semacam itu beliau akan menghilangkannya gitu ya. Tapi kalau misalnya itu jilbab jangan saat itu dilepas ya karena nanti jadi aurat begitu ya diganti bukan dilepas saat tidak ada gantinya ya. Kemudian juga memakai jilbab atau apalah yang namanya itu cepol ya, cepol seperti punuk unta yang tadi hadisnya sambungannya dari yang memakai baju tipis itu ya disebutkan oleh beliau Rasulullah, padahal ini hadis keluar 1400 tahun yang lalu Bu ya. Dulu belum tren ini, cepol-cepol yang seperti ini. Tapi ternyata ada trennya, muncul trennya. Ini yang luar biasa menunjukkan betapa hadis-hadis Rasulullah itu betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa nanti ada perempuan-perempuan yang ru'us ariyat mumilat ru'usahunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Yang di kepalanya itu rambutnya ya itu sebesar punuk unta. Ya. Kata beliau itu la yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha. Maaf salah hurufnya ya. Mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak bisa mencium bau surga itu sendiri meskipun kita tahu ya surga itu baunya bisa tercium sampai perjalanan yang sangat panjang gitu ya. Dia wanita-wanita ini yang tadi berpakaian tipis ya, juga yang pakai cepol seperti ini dengan alasan apapun yaitu apakah itu menikah, apakah itu wisuda, ataukah itu apalagi hanya sekedar harian atau jagong atau among tamu ya, ini tidak diperkenankan ya. Kemudian pakai pasmina yang diputar-putar seperti surban, ini juga tidak diperbolehkan karena saat itu Ummu Salamah, beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengenakannya ya dengan memutar-mutar ya seperti di gambar ini. Kemudian Rasulullah bilang layata ini ya, satu putaran saja jangan dua kali. Maksudnya di sini adalah amaroha antalwi himaroha ala ra'siha marratan wahidatan wala tudiruhu marrataini li alla tatashabbaha birrijal ini atamu. Beliau perintahkan agar Ummu Salamah itu memutar atau apa namanya Bu ya? Ya memutar ya memutar pasminanya itu berkali-kali sehingga menyerupai surbannya laki-laki. Itu namanya surban kalau begitu, bukan kerudung ya, surban. Nah, kalau kita pakai pasmina instan itu sudah jadi ya, cuman 1-2 kali putaran. Tapi kalau berputar-putar begitu akan menjadi surbannya laki-laki, termasuk menyerupai laki-laki. Kemudian
memakai gelang kaki yang berbunyi, ya. Nah, ini dalam surat An-Nur ayat 31 tadi disampaikan wala yadribna bi arjulihinna. Nah, agar para wanita mukminat tadi tidak memukulkan kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya. Ini biasanya penari-penari, maaf ya, penari-penari perut, penari-penari itu selalu biasanya pakai gelang kaki ya, bunyi kerincing-kerincing gitu ya. Nah, itu termasuk yang membuat syahwat laki-laki bisa terganggu begitu ya. Kemudian memakai parfum yang tujuannya agar tercium bau wanginya sampai jarak jauh ya, bukan bertujuan untuk menahan bau tidak sedap. Ya, seperti yang kita sampaikan di depan tadi. Tapi istaktorot itu diksi yang dipilih oleh Rasul sudah berbeda. Istaktorot itu wanginya diinginkan agar orang lain menciumnya, terutama lawan jenisnya. Maka di dalam hadis Rasulullah sampaikan di sini, kullu ainin zaniyah. Semua mata adalah pezina. Nah, semuanya dimulai dari mata ya. Wal mar'atu idza istaqtarat, dan seorang perempuan apabila dia memakai wewangian, kalau kata kerja ditambahi huruf alif dengan sin, itu adalah upaya dan usaha agar dia benar-benar wangi. Famarrot bil majlisi, fahiya kada wa kada. Kemudian ia melewati majlis supaya begini dan begitu, artinya mereka mencium baunya, padahal mereka itu adalah lawan jenis. Fayani zaniyah. Ya, ini termasuk ke dalam kategori berzina. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati ibu-ibu ketika kita memakai wewangian, pilih yang diperbolehkan dan juga luruskan niatnya ya. Bukan untuk membuat lawan jenis kita terngiang-ngiang atau mencium harumnya kita lalu menyukai dan sebagainya begitu ya. Fana'udzubillahi min dzalik. Dan terakhir adalah tabarruj. Nah, tabarruj tadi sudah kita sampaikan ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Agar para wanita mukminat itu tidak bersolek, berdandan, memakai make up ya, seperti orang-orang jahiliyah ya. Kata tabarruj ya, tabarruj itu dari kata burjun. Burjun. Ada kan surat Al-Buruj. Ya, itu dari satu akar kata. Burjun itu menara. Ya, buruj itu adalah bintang-bintang. Wasama idatil buruj. Ya. Nah, maknanya apa? Korelasinya apa? Jadi tabarruj itu adalah upaya untuk membuat jelas gitu ya. Membuat jelas. Ya, bahasa kita kalau dandan itu ya menor gitu ya. Burjun itu kan menara, bisa terlihat dari jauh gitu ya. Bintang-bintang juga kenapa dinamakan burjun? Karena tempatnya yang tinggi. Jadi alisnya ditinggikan, bulu matanya ditinggikan, pipi sudah kemerah-merahan ditinggikan, ya, maksudnya diperjelas ya, dimenorkan. Bibirnya sudah merah juga, diperjelas supaya nampak dari jauh ya. Nah, itu tabarruj namanya gitu ya. Tapi kalau kita berdandan ya tidak menor, tidak sampai seperti itu, tidak masuk ke dalam kategori tabarruj ya. Ya itu silakan gitu. Misalnya pakai lipstik, itu kebanyakan ulama kan bukan kebanyakan ya, mohon maaf. Sebagian ulama membolehkan tapi dengan syarat. Ya, warnanya tidak boleh mencolok. Ya, dia warnanya warna bibir gitu ya. Syukur-syukur tidak lipstik ya. Hanya sekedar untuk merawat bibir supaya lembab ya. Nah, seperti itu ya. Itu kalau sudah mencolok ya, cetar ya, itu sudah masuk ke kategori tabarruj yang dilarang. Apakah itu blush on-nya, apakah itu alisnya, apakah itu bibirnya ya. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ini ya, surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Masih ada satu poin sebenarnya ya di sini tentang berhias dalam masalah akhlak, tapi saya kira ibu-ibu sekalian sudah memahami dengan baik. Kalau tidak, kalau dikehendaki akan diteruskan, besok kita bisa teruskan ya. Ini terkait inner beauty-nya gitu ya. Jadi perhiasan itu karena tidak hanya dilihat dari luarnya atau hissinya ya, tapi juga
jiwanya. Itu juga penting untuk kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah juga mengatur tentang itu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, semoga bisa menjadi bahan diskusi kita semua dan semoga bisa kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga kita juga bisa memberikan arahan ya kepada anak-anak kita, baik itu anak kandung kita, anak tetangga kita, atau mungkin anak-anak didik kita yang sekarang mulai bagaimana berpakaiannya, itu ya, bagaimana bermake upnya itu sudah mulai bergeser ya. Itu karena ya kadang-kadang alasannya zamannya sudah berbeda dan sebagainya ya. Sebenarnya mau zaman berbeda tetap panduan Al-Qur'an itu fleksibel bisa diterapkan kapan saja gitu ya, di mana saja sampai pun hari kiamat. Selama kita sesuai dengan apa yang menjadi aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah, insya Allah banyak kemaslahatannya dan kita terhindar dari kemadaratannya. Demikian wallahu alam bisawab. Nastaghfirullahaladzim. Walakunna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.